Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah banyak pejabat otoritas jasa keuangan hingga Bursa Efek Indonesia ramai-ramai mundur, imbas krisis pasar modal beberapa hari terakhir, Frederika Widiasari Dewi ditunjuk sebagai ketua sekaligus wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Usai ditunjuk sebagai ketua sekaligus wakil ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika dan sejumlah pejabat menggelar pertemuan di Wisma Danantara Sabtu malam. Saya minta saudara Kiki Frederika Widiasari untuk menyampaikan hasil rapat internal daripada Dewan Komisioner OJK. Belum 24 jam menjabat, Frederika Widiasari Dewi alias Kiki Widiasari langsung ikut dalam pertemuan di Wisma Danantara Jakarta pada Sabtu malam. Bersama CEO Danantara Rosan Rosani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Sabtu siang, Kiki resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menggantikan Mahendra Siregar dan Mirza Aditya Suara yang mundur. Kami telah memutuskan yang pertama mengangkat saya, Frederika Widiasari Dewi, sebagai pejabat sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tadi Kiki yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK juga masih mengemban tanggung jawabnya. Selain Kiki, Hasan Fauzi yang sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK juga kini ditunjuk menjadi pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon yang ditinggal mundur Inarno Jayadi setelah krisis pasar modal dan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok. Lantas, apa arahan Presiden menyikapi fenomena ini? Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita, dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Selain memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar, OJK menegaskan akan menindak tegas pelaku saham gorengan yang merugikan investor. Sementara itu, meski IHSG sempat anjlok 2 hari berturut-turut, Menteri Keuangan Purbaya tetap optimistis pekan depan gejolak IHSG akan mereda. Purbaya juga tetap berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Gak mungkin kebakaran ya Pak hari Senin? Kalau peluang, kemungkinan selalu ada. Cuman berapa peluangnya? Saya pikir peluangnya kecil, fondasi bagus, kinerja respon kebijakan dari bursa maupun OJK cepat, nggak ada kekacauan, harusnya ini akan merupakan modal yang kuat sekali untuk tumbuh lebih kencang. Tahun ini 6? Tahun ini kalau di APBN kan 5,4, saya akan dorong ke 6. Kalau dapat 6 saya akan minta hadiah ke Presiden. Pemerintah berjanji akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan dan iklim investasi nasional di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Selain menindak pelaku saham gorengan dan manipulasi harga, identitas pemilik akhir saham juga akan dibuka lebih transparan dan mewajibkan perusahaan melepas saham ke publik alias free float minimal 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menjamin operasi pasar modal terus berjalan, meski ada pergantian pejabat OJK dan Bursa Efek Indonesia. Auriga Agustina dan Novisal melaporkan dari Jakarta.